Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kepada pihak panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan suatu topik yang berjudul di hari kapan harus dirujuk. Hari-hari masih merupakan masalah kesehatan utama, jadi masih menyebabkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian yang tinggi. Ya, sebanyak 85-95% di hari akut akan sembuh sendiri, ya, umumnya 3-5 hari akan hilang, tetapi ada 12-35% menjadi diare prolong, ya, dan 5-7% menjadi diare persisten atau kronik. Ya. Diare yang lebih dari 4 minggu ini disebabkan adanya kelainan struktur usus, ya, proses inflamasi usus yang berkepanjangan dan menetap, ya, sehingga sulit sekali diatasi. Karena itu kadang menyebabkan diare intratabel, yaitu di mana diare persisten ataupun diare kronik yang tidak respon dengan pengobatan yang normal yang memerlukan nutrisi parenteral. Kapan diare perlu rujukan baik oleh dokter umum, dokter spesialis anak, atau ke dokter spesialis bedah? Ini kalau adanya apendisitis akut dengan intussusepsi. Nah, sebelum ke arah situ kita membagi dulu diare menjadi dua, yaitu diare akut dengan diare kronik. Ini berdasarkan waktu, yaitu dikurang dari 14 hari kita namakan diare akut, ya. 14 hari ke atas kita namakan diare kronik, ya. Nah, diare akut ini kita bagi dua, yaitu akut dengan prolong. Kenapa seperti itu? Karena diare akut ini umumnya sembuh dalam 3-5 hari. Karena itu kalau dia lebih dari 7 hari, ini hati-hati, mungkin ada suatu faktor yang menyebabkan dia menjadi diare persisten. Ya. Jadi diare prolong dengan diare persisten ini hampir sama manajemennya. Kemudian diare kronik kita bagi dua, persisten dengan kronik. Persisten ini lanjutan dari diare akut. Jadi beda dengan diare kronik. Kalau diare kronik ini bisa berdiri sendiri, ya. Nah, tetapi dia kadang-kadang mirip seperti diare persisten. Diare akut kita bagi dengan diare akut, diare disentri dengan kolera, ya. Nah, pada disentri kita harus hati-hati, kita harus dibedakan dengan intussusepsi, ya. Kemudian pada diare akut kita harus membedakan dengan apendisitis akut. Kenapa apendisitis akut ini bisa menyebabkan diare? Kita ketahui bahwa apendik yang meradang kadang-kadang menyentuh kolon sigmoid. Nah, kolon sigmoid yang meradang ini menimbulkan rangsangan untuk diare, ya. Jadi hati-hati pada diare akut yang kita temukan tanda-tanda apendisitis akut, ya, mirip sekali. Jadi di awalnya dia mual-mual, muntah, kemudian muncul diare dan dia nyeri itu di daerah titik McBurney, itu hati-hati, itu kita waspadai sebagai apendisitis akut, ya. Kemudian disentri harus kita waspadai, harus kita bedain dengan intussusepsi. Disentri ini biasanya ada BAB berdarah, tetapi klasik disentri itu awalnya seperti diare akut, ya, dalam sehari 2 hari baru BAB berdarah. Nah, intussusepsi ini biasanya terjadi pada akhir dari diare, ya. Karena itu intussusepsi itu agak lebih lambat, BAB berdarahnya agak lebih lambat dibandingkan disentri. Intussusepsi ini beda dengan disentri itu dari segi waktunya, kemudian kita bisa lihat dari segi gambaran klinisnya. Pada disentri biasanya masih ada fesesnya, kita lihat, sementara intussusepsi, ya, ini nggak ada fesesnya lagi, ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita rujuk, ya, oleh seorang dokter, yaitu jika kita temukan pada dehidrasi berat, ya, pada dehidrasi berat, apakah Anda bisa memasang intravena di situ, ya. Kalau bisa masang intravena, misalnya Anda bekerja di rumah sakit, Anda bisa mengoper pasien langsung ke IGD, ya, untuk dipasang intravena. Tetapi bagi dokter umum yang bekerja di perifer, itu harus dipastikan dia bisa memasang intravena nggak. Kalau nggak bisa, dia tempat rujukan, ya. Ada nggak dalam di lokasi itu tempat rujuknya yang kurang dari 30 menit, ya. Kalau tidak ada, ya, kita harus pasang OGT, ya. Kita pasang OGT, ya. Nah, kalau OGT udah terpasang, ya, kita bisa memberikan oralit sebesar 20 ml per kilogram 20 ml per kilogram per badan per jam selama 6 jam. Nah, kalau memang
tidak bisa masang UGT atau UGT-nya sudah dipasang nggak bisa masuk, kita bisa merujuk ya dengan tetap memberikan minum ya pada pasien yang dehidrasi berat. Kemudian rujukan oleh dokter umum juga kita lihat ya, itu pada diari persisten yang ada tanda dehidrasi ya, pada MTBS kita namakan diari persisten berat ya. Jadi atasi dulu dehidrasinya, baru kemudian kita dirujuk ya. Tetapi pada yang tanpa dehidrasi ya, itu bisa dokter umum itu rawat ya. Jadi nasihati pemberian makan untuk diari persisten. Jadi kebanyakan diari persisten ini yang dalam istilah MTBS ini diari persisten ya, yang tanpa dehidrasi, kemudian yang ada dehidrasi diari persisten berat. Nah, ini saya sampaikan bahwa saya membedakan itu diari persisten dengan diari kronik. Kalau diari kronik itu disebabkan oleh non infeksi, sementara diari persisten ini disebabkan oleh infeksi. Nah, jadi diare persisten yang dalam hal ini saya sebut diare kronik ini tanpa dehidrasi. Artinya biasanya gambaran diare kronik ini biasanya BAB-nya tidak jor-joran. Beda sekali dengan diare persisten yang disebabkan infeksi ya. Pada diare persisten yang disebabkan infeksi umumnya diare yang terjadi ini jor-joran dan menyebabkan dehidrasi yang umumnya diarenya lebih berat. Nah, tetapi walaupun begitu di hari kronik harus dirujuk ya oleh dokter umum jika terjadi red flag. Apa itu red flag-nya? Harus hati-hati kalau ada BAB darah ya, pada mukus ada BAB yang terjadi pada malam hari, panas, ya, berat badannya turun, tidak naik, gagal tumbuh, atau ada gejala sistemik lain. Nah, dalam arti kata gini, kalau ada suatu diare kronik, ya, diare persisten yang ada gejala gejala sistem yang berhubungan, itu harus sudah selayaknya dirujuk oleh dokter umum. Nah, patogenesis dari persisten atau dari kronik ini patogenesis dasarnya karena disebabkan oleh toksin atau kerusakan mukosa atau kelainan enzim dan osmotik diare osmotik yang berlangsung terus-menerus. Ini menyebabkan kerusakan arsitektur lapisan mukosa sehingga menimbulkan diare persisten atau kronik. Kerusakan mukosa usus yang berkelanjutan akan menyebabkan regenerasi usus tidak efektif sehingga epitel usus abnormal ya, sehingga terjadi gangguan fungsi pencernaan dan penyerapan makanan. Terdapat lingkaran setan perburukan di mana atrofi filus ini akan menyebabkan kehilangan nutrisi. Kehilangan nutrisi akan mengikat perbaikan mukosa lambat yang menyebabkan di hari pertama berat dan berlanjut sehingga terjadi malnutrisi yang terjadi bertambah parah ya. Dan ini akan menyebabkan atrofi filus dan artritis menyebabkan kehilangan nutrisi dan seterusnya, sehingga terjadi lingkaran setan perburukan diare. Mekanisme diare osmotik dan sekretorik umumnya tumpang tindih. Jadi pada diare yang berlangsung lama, ini akan sangat sulit bagi kita untuk menentukan apa ini terjadi diare osmotik atau diare sekretorik. Kenapa? Karena diare osmotik ini menyebabkan kuman tumbuh lampau. Nah, salah satunya kalau kuman patogen yang tumbuh lampau ini akan menginvasi sel enterosit yang menyebabkan diare sekresi. Kita tahu bahwa kuman-kuman patogen bisa menghasilkan sitotoksin yang menyebabkan kerusakan fili-fili ya. Kemudian diare sekretorik ya, kita ketahui bahwa bakteri itu kecuali menghasilkan enterotoksin, neurotoksin juga menghasilkan sitotoksin ya. Sitotoksin ini menyebabkan kerusakan struktur enterosit ya. Sehingga pili memendek ya, sehingga menimbulkan kita ketahui bahwa di pili itu banyak sekali enzim-enzim pencernaan sehingga menimbulkan mekanisme diare osmotik ya. Penyebab terbanyak di negara maju ini penyakit siliak, IBD, fibrosis kistik ya. Sementara penyebab terbanyak di negara berkembang gastroenteritis, malnutrisi, prematuritas dan diare post operasi. Nah, sini saya buat merah huruf-hurufnya ini menunjukkan bahwa pada kasus ini sebaiknya dirujuk ya. Jadi pada diare persisten atau diare kronik karena prematuritas atau diare post operasi ini sebaiknya dirujuk ya. Penyebab diare persisten atau diare kronik ini banyak sekali ya, bisa infeksi ya,
bisa disebabkan diet, ya, proses pencernaan yang abnormal, kelainan garam empedu, malabsorpsi karbohidrat, kelainan sistem imun, defek struktural, defek transport metabolik dan elektrolit, ya, kelainan motilitas, penyebab kasus bedah, dan neoplasma. Perjalanan alamiah penyakit diare persisten, kita ketahui bahwa tadi kita bagi diare kronik menjadi diare persisten dengan diare kronik, ya. Diare persisten ini lanjutan dari diare prolong, ya. Jadi patogenesis diare prolong dengan persisten ini sama, ya. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi. Kita ketahui kenapa infeksi ini bisa berlanjut menjadi diare persisten. Ini biasanya ada 3 faktor, yaitu faktor agent, faktor host, dengan faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan memang, pada faktor agent memang penderita terinfeksi oleh kuman-kuman yang menyebabkan diare persisten, ya. Kita bisa mengobatin kalau memang gambaran klinisnya khas untuk suatu penyakit, misalnya Shigella, Salmonella, ya, dan kita kasih antibiotik yang sesuai, ya. Tetapi kalau tidak ada kemampuan untuk mendeteksi itu, atau kita terapi tidak ada perbaikan, dan kalau kita kultur itu tidak ada laboratorium yang untuk mengultur, itu sebaiknya dirujuk, ya. Pada Clostridium difficile, ya, kemudian Cryptosporidium dan CMP, ini sebaiknya dirujuk, ya. Kita ketahui bahwa Clostridium difficile sangat mudah sekali antibiotik menjadi resisten. Kemudian Cryptosporidium ini biasanya pada HIV dan ini sulit untuk dideteksi, ya. Kemudian CMP ini bisa pada bayi-bayi yang kecil, ya, ini bisa menyebabkan diare yang berat, ya. Kemudian faktor host, ya. Faktor host kita lihat kalau BBLR ini harus sebaiknya dirujuk, ya, karena pengobatannya akan lama. Kemudian tidak ASI eksklusif, anemia, dan penyakit diare yang sebelumnya yang berulang-ulang ini juga sebaiknya dirujuk, ya. Karena ini kita harus cari faktor kenapa diare ini berulang-ulang, ya. Kemudian defisiensi vitamin A, infeksi saluran napas bawah, gizi buruk, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, ya. Kemudian umur di bawah 1 tahun, penanganan diare yang tidak benar, ya, pengobatan obat antibiotik, defisiensi zat imunologis, ya, kemudian defisiensi pencernaan. Kemudian faktor lingkungan. Nah, ini kuman-kuman yang bisa menyebabkan diare persisten. Jadi virus sendiri termasuk rotavirus, norovirus, adenovirus, ya. Ini sebenarnya kumannya ringan, ya, tetapi pada pasien-pasien yang imunokompromis, ya, ini bisa menyebabkan diare persisten, ya. Kemudian kita lihat juga bakteri, ya, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, ya. Kemudian E. coli, Yersinia, ini bisa menyebabkan diare persisten. Ya, termasuk juga parasit, ya. Parasit, ya, Mycosporidium, ya, itu bisa menyebabkan diare persisten. Nah, diare persisten ini biasa terjadi pada HIV. Kita ketahui bahwa HIV ini lebih dari 50% terdapat diare, ya. Tapi kalau misalnya pada penderita ini mengalami diare akut, ya, kita anggap terapi dulu diare akut. Kapan kita harus menjadi perhatian kalau sudah menjadi diare persisten, paling enggak diare prolong, ya. Nah, kita pada HIV ini bisa disebabkan oleh faktor infeksi, ya. Biasanya Salmonella, Shigella, Campylobacter, ya, Giardia lamblia, Clostridium difficile. Yang paling sering itu pada kuman-kuman yang pada keadaan normal itu tidak menyebabkan gangguan, tapi pada pasien HIV ini dia menyebabkan gangguan. Misalnya pada pasien-pasien pada penyebab Cryptosporidium parvum dan Cytomegalovirus. Kemudian diare pada HIV juga bisa disebabkan oleh faktor non-infeksi, ya, misalnya insufinsi pankreas akibat efek obat antiretroviral, ya, terbukanya tick junction, ya. Kemudian reaksi obat, kemudian interaksi laktosa karena terjadinya enteropati HIV. Nah, ini beberapa kuman yang biasa kita temukan pada penderita HIV dan beberapa obat yang bisa kita gunakan, ya. Nah, kemudian kita lihat dari pembagian tadi diare kronik kita bagi dua tadi, persisten sudah kita bahas. Sekarang diare kronik, ya. Diare kronik ini bisa karena faktor makanan, bisa karena bukan faktor makanan, ya. Kalau makanan itu ada makronutrien dengan mikronutrien. Kita ketahui bahwa makronutrien terdiri dari 3, karbohidrat, lemak, dengan protein. Nah, ketiga-tiganya bisa menyebabkan maldigesi dengan malabsorpsi, tetapi pada protein di samping maldigesi dengan malabsorpsi juga bisa menyebabkan alergi, ya.
Kapan terjadi diare ini jika pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida tidak berlangsung sempurna sehingga uh, uh, disakarida atau polisakarida menjadi beban osmotik di situ di usus kecil, kemudian di kolon akan diurai jadi bakteri menjadi gas-gas ya, asam-asam lemak rantai pendek ya, asam laktat seperti itu ya. Dan kadang-kadang masih tersisa juga karbohidrat sendiri, karena itu bisa kita tes dengan reduction substance ya, dengan clinical test ya, atau dengan kolomatografi. Dan karena hasilnya itu bersifat asam, bisa kita periksa pH fesesnya. Nah, terapinya mana? Terapinya bagaimana? Terapinya mudah ya. Yang terjadi di sakaridase malabsorpsi karena terjadinya dispesiasi di sakarida sekunder, kita bisa beri diet bebas di sakarida. Misalnya susu bebas laktosa seperti itu. Ya, ini biasanya terjadi sekunder pada diare akut ya. Kemudian kalau terjadi malabsorpsi monosakarida sekunder, misalnya kita ketahui bahwa laktosa itu diubah jadi glukosa dengan galaktosa. Gimana kalau misalnya terjadi malabsorpsi galaktosa? Nah, kalau terjadi galaktosa, kita bisa pakai polimer glukosa formula ya. Tetapi secara umum kita bisa memberikan kalau terjadi malabsorpsi monosakarida sekunder, kita bisa berikan diet bebas karbohidrat dan bila perlu kita bisa berikan parenteral nutrisi. Nah, kemudian protein. Protein tadi di samping maldigesti dengan malabsorpsi bisa menyebabkan alergi ya. Maldigesti dengan malabsorpsi protein kita menimbulkan diare yang disebut acetorea ya. Maldigesti dengan malabsorpsi protein bisa disebabkan oleh kelainan pankreas atau kelainan lapisan mukosa ya. Lokasi kelainan sendiri yaitu kalau kita ketahui bahwa kelainan pankreas akan enzim-enzimnya akan berkurang sehingga dia penguraian proteinnya berkurang hingga ini terjadi di intraluminal, atau dia memang ada kelainan di enterosit ya. Kita ketahui bahwa enterosit itu banyak sekali enzim-enzim pencernakan termasuk enzim yang untuk mengurai protein. Kemudian bisa kelainannya di vena porta karena tidak adanya transplantasi aktif. Ini biasanya karena kelainan bawaan. Nah, salah satu penyebab karena kelainan dari protein ini yaitu alergi susu sapi. Kita ketahui bahwa alergi susu sapi biasanya muncul di minggu-minggu pertama kehidupan ya. Tetapi pada ASI eksklusif bisa saja setelah bayi mendapat makanan tambahan. Gejalanya bisa ringan, bisa berat, bisa gejala bisa di saluran cerna, bisa gejala bukan di saluran cerna. Tetapi alergi susu sapi yang manifestasi klinis yang berat itu harus dirujuk ya. Karena begini, biasanya kalau alergi susu sapi yang berat ini, kalau kita endoskopi itu peradangannya memang sangat jelek ya. Nah, kadang-kadang kalau kita terapi itu kelihatannya perbaikan seperti itu. Nah, kadang-kadang keluarga lalai ya, sehingga sepertinya sembuh ya. Tetapi proses inflamasinya akan berlangsung terus ya. Sehingga biasanya begitu dia berak darah lagi, biasanya klinisnya lebih berat lagi seperti itu. Ya, karena itu yang alergi susu sapi yang berat tuh udah sepantasnya kita dirujuk ya. Kemudian lemak ya. Nah, lemak ini ada beberapa klasifikasi ya, bisa karena defek pankreatik epilysis ya, bisa defek penyabunan ya. Kemudian kelainan emosi trigliserid ya, intik lemak mukosa yang rendah atau kerusakan aliran limpa ektasi ya. Kemudian ada 4 lokasi yaitu di pankreas ya. Pada pankreas kita bisa menyebabkan lipase turun, misalnya pada prematuritas, malnutrisi, reseksi ilium, kemudian sistik fibrosis ya. Kemudian pada hepar bisa karena garam empedunya yang berkurang ya di dalam lumen usus, ini disebabkan oleh prematuritas, malnutrisi, serosis, kemudian bacterial overgrowth ya. Kemudian bisa karena di usus ya, karena kerusakan mukosa usus halus misalnya pada gastroenteritis ya. Kemudian pada limpa bisa karena tuberkulosis usus dan limpa ektasia. Pada limpa ektasia ini seharusnya dirujuk ya, karena lokasi struktur limpatik yang rusak sulit diketahui ya.
Kemudian itulah kenapa harus dirujuk karena kita akan sulit sekali menentukan lokasi ya dan terapi yang agak rumit. Kemudian short bowel syndrome, kita ketahui bahwa short bowel syndrome ini terjadi suatu sindroma maldigesti atau malabsorpsi yang terjadi setelah usus gagal mengkompensasi setelah terjadi operasi pemotongan usus ya. Nah, ini kenapa dia terjadi karena adanya transit time yang meningkat ya. Nah, reaksi ileum yang kurang dari 100 cm dapat dikompensasi oleh hati dengan meningkatkan sekresi garam empedu sehingga terjadi penurunan siklus enterohepatik sehingga terjadi klorik diare ya. Tetapi pada reaksi ileum yang lebih dari 100 cm ini akan menyebabkan terjadinya malabsorpsi lemak. Nah, kemudian yang kronik bisa disebabkan bukan oleh karena makanan, itu baik karena kerusakan struktur ataupun kelainan sistem transport metabolik dan elektrolit ya. Nah, ini bisa bentuknya yaitu intractable diarrhea of infancy atau protracted diarrhea of infancy ya. Nah, intractable diarrhea of infancy ini itu diare yang berkepanjangan yang muncul dalam 2 tahun pertama kehidupan ya, berlangsung lebih dari 2 minggu, sangat tergantung pada nutrisi parenteral ya. Penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa infeksi, bisa dispensi disakarida, bisa alergi makanan, bisa defek enterosit kongenital dan enteropati imun ya. Penyebab yang tersering menurut Wilson itu adalah colmic allergy dan alergi makanan ya. Tata laksananya multidisiplin. Nah, bagaimana pendekatan adanya diare persisten pada masa bayi ya. Nah, kita harus lihat historinya bagaimana awalnya gimana ya. Kemudian kapan terjadinya riwayat keluarga ya, kemudian gimana riwayat kehamilannya ya. Kemudian kita lihat apakah dia terjadi late onset ya, artinya bukan pada masa bayi ya. Nah, pada seperti itu kita harus lihat apakah ada colonic protein colitis ya, kemudian mungkin infeksi ya. Infeksi biasanya pada bayi-bayi yang seperti ini CNP ini hati-hati ya. Ini bisa menyebabkan dia diare persisten yang berkepanjangan atau ada suatu food protein induced enterocolitis ya. Kemudian kalau terjadi pada neonatal ya, atau adanya red flag-nya itu berupa polyhydramnion ya, kemudian adanya mungkin ada keluarga yang lain juga kena ya, kemudian ada keterlibatan multisistem ya. Nah, ini mungkin disebabkan congenital enteropati ya, kemudian kelainan anatomis ya, kemudian necrotizing enterocolitis ya. Nah, pada kelainan anatomis kita bisa melakukan CT imaging atau kita bisa melakukan OMD ya. Kemudian yang congenital enteropati ini kita harus melihat tipe diarenya ya, apakah berair, apakah ada lemak ataupun ada yang berdarah ya. Nah, pada yang berair, yang berair ini yang perlu endoskopi biopsi karena kita pengen tahu apakah bentuk kripta dan pilusnya normal ya. Tetapi kalau yang normal mungkin dia karena diet ya atau karena adanya hipoalbumin atau adanya kelainan elektrolit ya, elektrolit transport ya. Kemudian yang pada yang abnormal, pilus yang kripta pilus abnormal ya. Nah, ini kita banyak sekali ini penyakit-penyakit yang disebabkan kelainan kromosom seperti itu. Yang berlemak juga seperti itu, yang berdarah ini biasanya disebabkan oleh infeksi ya ataupun oleh peradangan ya. Jarang yang disebabkan oleh kelainan kromosom seperti itu. Ya. Nah, ini singkatan-singkatan tadi ya. Nah, dari bentuk feses kita juga bisa memperkirakan penyebab-penyebab dari diare itu ya, apakah gastroenteropati alergi ya, apakah defek imun primer seperti itu kalau BSS-nya berbentuk berair ya. Kalau yang berlemak bisa disebabkan insuficiensi pankreas ya, lempangektasi usus, kolestasis ya, bisa short bowel syndrome ya, ataupun gastropati alergi dan defek imun primer dan lain-lain ya. Kemudian yang berdarah ini
cuma disebabkan oleh infeksi atau inflammatory bowel disease ya, atau enterocolitis pseudomembranosa atau diare yang berhubungan dengan lesi anal seperti itu. Nah, cara sederhana membedakan diare sekretorik dengan diare osmotik itu kita puasa ya. Nah, dalam puasa ini perlu TPN ya selama 48 sampai 72 jam. Apakah ini perlu dirujuk ya tergantung kemampuan tempat Anda bekerja. Apakah bisa melakukan TPN selama 48 sampai 72 jam ya. Kalau diare osmotik ini kalau diarenya berhenti setelah sebelum puasa 48 jam ya. Sementara diare sekretorik akan tetap berlangsung atau berhenti parsial setelah 48 jam. Ya. Nah, kita bahas inflammatory bowel disease ya. IBD merupakan suatu penyakit inflammatory kronik saluran cerna. Ada 3 macam, penyakit Crohn dengan penyakit colitis ulceratif dan penyakit intermediate seperti itu ya. Prevalensinya sekarang cenderung meningkat ya. Nah, kemudian penyakit Crohn ini bisa mulai dari anus sampai mulut ya. Bisa mulai dari lapisan mukosa sampai serosa, sementara colitis ulceratif ya hampir selalu terjadi di kolon ya, tetapi keterlibatannya tidak terlampau dalam, hanya di lapisan mukosa atau submukosa ya. Nah, gejalanya biasanya kalau colitis ulceratif biasanya diare berdarah, karena itu biasanya pada penyakit colitis ulceratif cepat sekali kita ketahui, berbeda dengan penyakit Crohn ya, karena klasik dari penyakit Crohn sendiri itu nyeri perut, diare, dan penurunan berat badan ini biasanya kurang mendapat perhatian dari keluarga ya. Apalagi anemia, demam, dan gagal tumbuh seperti ini ya, biasanya sudah datang terlambat. Ya. Penegakan diagnosisnya perlu tindakan endoskopi ya, karena itu perlu dirujuk ya. Kemudian pengobatan bersifat individual ya, tergantung klinik, pemantauan ketat dan multidisiplin. Karena itulah pada penyakit IBD, kecurigaan terhadap IBD harus dirujuk ya. Kemudian tumor juga harus dirujuk ya. Beberapa tumor ini menyebabkan diare ya. Misalnya neuroblastoma ini akan menyebabkan ya, dikeluarkannya neurotransmitter ya. Ini akan menyebabkan sekresi. Kemudian karsinoma medula tiroid juga menyebabkan menghasilkan kalsitonin yang menstimulasi sekresi usus ya. Karsinoma yang menimbulkan sindroma Zollinger-Ellison ya, ini meningkatkan produksi asam lambung yang dapat mengganggu enzim pencernaan ya, dan prestasi garam berembus sehingga menyebabkan malabsorpsi yang menimbulkan diare. Kemudian pada keganasan sendiri ya, di samping beberapa tumor bisa menyebabkan diare, juga diare disebabkan oleh efek samping dari kemoterapi ya. Kemoterapi ini menyebabkan peradangan selaput mukosa saluran cerna ya. Kemudian beberapa obat bisa menginduksi diare ya. Kemudian sebagai penutup ya, diare akut kebanyakan sembuh sendiri dan hanya sebagian kecil yang menjadi diare persisten ya. Tetapi pada diare akut kecurigaan terhadap intussusepsi dan apendisitis akut ini harus segera dirujuk ya. Kemudian diare persisten dan kronik ya dapat sembuh sempurna jika ditata laksana dengan baik ya. Tata laksana yang kurang baik menyebabkan diare kronik bertambah berat, karena itu diare persisten atau kronik dengan manifestasi yang berat ataupun tidak mengalami perbaikan terapi yang adekuat harus dirujuk. Nah, berapa lama terapi yang mungkin boleh diberikan oleh kawan-kawan yang itu biasanya patokannya 2 minggu seperti itu. Jadi setelah 2 minggu tidak mengalami perbaikan, sebaiknya dirujuk. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gitu?